Baiklah, pada sesi kali ini kita akan mencoba bekerja pada image di Microsoft Word 2010. Kita akan mencoba untuk mengubah beberapa image yang akan kita ketahui tool-toolsnya. Walaupun Microsoft Word 2010 merupakan program yang terkenal dengan aplikasi pengolah kata, namun perihal image tidak terlalu ketinggalan. Fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft Word 2010 telah semakin banyak dan dapat kita rasakan manfaat dan kegunaannya. Di sini ada fasilitas select pada Microsoft Word 2010 yang terpisah, ada select all, select object, select text with similar formatting, dan selection pen. Saya buka dulu supaya jelas tampilannya. Kita buka dulu ini supaya jelas ya. Saya contohkan di sini ada image. Misalnya seperti ini, kita bikin aja image dari save. Oke. Kita akan mempelajari masalah fasilitas select pada Microsoft Word 2010 karena pada fasilitas select ini akan berfungsi banyak pada image ketika kita bekerja dengan image atau objek. Yang pertama adalah select all. Select all ini sama halnya seperti Ctrl A, yaitu menseleksi seluruh teks maupun objek yang terdapat pada dokumen. Kemudian select object, kita lihat kursornya tidak ada perubahan saat kita memasuki teks, beda dengan seperti ini. Ini akan berubah saat kita memasuki teks seperti ini. Namun ketika kita select object, ini khusus untuk objek-objek yang akan kita seleksi. Seperti ini. Ini selection pen. Kita bisa memilih pada selection pen, memilih rectangle atau oval seperti ini. Atau kita bisa saja memilih select text with similar formatting, jadi format yang sama, menyeleksi format yang sama. Misal seperti ini. Ini formatnya berarti sama, A, B, C, dan selanjutnya. Itu adalah masalah fasilitas select pada Microsoft Word 2010. Sekarang kita akan belajar tentang editing image pada Microsoft Word 2010. Saya akan coba buka dokumen baru, kemudian kita masukkan sebuah image, yaitu insert picture. Saya punya image di sini. Oke. Saya memiliki image seperti ini. Tools yang ada di sini pada format di sini akan kita coba fungsikan, dan kita tahu bahwa tool ini sangat bermanfaat bagi image tersebut. Oke, sebagai keunggulan Microsoft Word 2010, ini salah satu keunggulan yang paling terlihat adalah background removal. Background removal adalah cara cepat untuk menghilangkan warna pada background image. Nah, ini bisa dilakukan dengan klik image-nya. Kemudian kita lihat picture tool dalam tab format dan kita klik background removal. Oke, seperti ini. Di sini yang tampak adalah ketika kita close background removal, di sini akan tampak seperti ini. Nge-remove semuanya background yang sepertinya itu adalah satu warna. Namun
pecahan-pecahan celengan di sini kita ingin kan tetap ada sehingga gambarnya terlihat utuh. Kalau di sini kan tidak utuh. Kita coba Ctrl Z. Kita klik format kemudian background removal. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa objek yang tidak kita remove. Nah, ini kita bisa melihat di sini ada menu mark to include, kemudian mark to remove dan delete mark. Kita coba menggunakan mark to include. Artinya kita ingin menambahkan objek ini tidak ikut delete atau remove. Seperti ini. Klik satu persatu. Ya, seperti ini. Bisa mencoba mark to remove. Di sini ada. Nah, ya seperti itu. Coba di sini. Iya. Oke. Hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Berbeda dengan hasil yang tadi, maka background removal tool ini sangat penting untuk kita menghilangkan background yang tidak diperlukan. Jadi kita tidak perlu menggunakan software-software khusus seperti Microsoft Adobe Photoshop, kemudian image editing yang lainnya. Cukup menggunakan Microsoft Word 2010 karena dapat menghilangkan background yang tidak Anda perlukan. Selanjutnya adalah Picture Correction Option. Di sini ada correction. Nah, kita bisa menambahkan seperti ini, brightness, kontrasnya. Seperti ini akan terlihat perubahannya. Jadi secara default bisa juga kita gunakan picture correction-nya. Sharp-nya bisa kita atur sendiri di sini tanpa menggunakan default-nya Microsoft Word 2010. Namun untuk mudahnya kita coba menggunakan default 2010 saja. Kita menggunakan ini saja, minus 20% kontras dan 0 normal. 0% normal. Oke, tampak perubahannya. Saya coba undo dan redo. Ini adalah picture correction option. Lalu bagaimana dengan artistic effects? Nah, ini artistic effect ini sama halnya dengan cara pilihan background removal. Kita klik di sini artistic effect. Nah, kita bisa memilih beberapa efek-efek yang bisa kita perlukan. Misalnya kita hanya menggunakan gambar seperti ini, atau kita menginginkan outline yang lebih tebal, misalnya dengan fine stroke. Ini biasanya pada Adobe Photoshop terdapat menu filter untuk menggunakan efek-efek seperti ini. Namanya plastic wrap, seperti plastic wrap. Ini memakai texturizer. Oke, kita pilih saja salah satu, misalnya fine stroke seperti ini. Ini adalah artistic effect option. Kemudian picture layout. Di sini yang akan kita ketahui adalah picture layout. Picture layout bisa didapat pada picture tool format, yaitu picture layout seperti ini. Kita bisa menambahkan beberapa picture layout pada gambar tersebut, sehingga gambar tersebut memiliki layoutnya. Misalnya kita coba menggunakan ascending picture action process seperti ini. Kita bisa pula menambahkan teks di sini
yaitu dengan ada dua cara. Pertama, dengan panel ini type your texture atau klik dua kali pada sini pada kotaknya. Kita coba mengetik menabung. Oke, kita lihat seperti ini. Maka image tadi sudah masuk ke dalam picture layout. Kita pun dapat merubahnya sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada banyak sekali perubahan-perubahannya. Silakan Anda coba sendiri. Itulah salah satu keunggulan dari Microsoft Word 2010 dengan berbagai tool editing image. Selanjutnya, kita akan mencoba membahas mengenai text effect. Kita coba buka dokumen baru. Nah, efek teks pada Microsoft Word 2010 memiliki berbagai pilihan, seperti menerapkan bayangan atau refleksi cahaya. Ini text effect ini bisa kita dapatkan pada menu seperti ini. Menu type home dengan kategori font, di sana ada text effect. Kita bisa dapatkan seperti ini. Oke, kita contohkan saja misalnya Microsoft. Kita perbesar tampilannya supaya lebih bagus dan lebih jelas. Saya coba di sini. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyerot dulu kata yang akan kita beri text effects. Oke. Kemudian kita pilih text effects. Secara otomatis ketika kita menggeser text effect berikut, teksnya akan berubah-ubah sesuai dengan artistik yang ada pada teks berikut. Di sini kita bisa melihat kalau jika kita menggunakan metal bevel reflection fill blue, ini akan seperti ini, terlihat seperti ini. Ketika kita menggunakannya secara manual, ini memang sangat sulit sekali, namun Microsoft Word 2010 memiliki fasilitas yang sangat luar biasa dengan Microsoft dengan fasilitas text effect. Oke, kita coba sekali lagi. Kita akan coba ini. Nah, setelah mendapatkan text effect seperti ini, mungkin kita tidak puas dengan hanya seperti ini. Kita dapat menambahkan outline. Ada pilihan outline di sini dengan pilihan warnanya. Misalnya kita coba warna biru. Oke, warna biru dengan ketebalan garisnya 1,5 misalnya. Kita pun bisa menambahkan dasesnya supaya terlihat lebih bagus misalnya. Ya, seperti ini. Jadi terlihat seperti ini dengan dash yang seperti ini dan ketebalan garis 1,5 poin. Oke, itu adalah garisnya. Kemudian bagaimana dengan shadow? Shadow adalah bayangan. Kita bisa menempatkan berbagai tempat bayangan. Ada di sini inner shadow. Inner shadow ini bayangannya di dalam teks, dan ini outer shadow, bayangan yang terdapat di luar teks. Bisa juga bayangan perspektif seperti ini. Atau ketika kita ingin menggunakan pilihan kita sendiri, kita bisa mengklik shadow option. Ya, bisa lihat di sini. Kemudian transparansinya bisa kita ikuti. Misalnya kita coba yang ini. Transparansinya bisa seperti ini. Ini akan semakin tebal. Seperti ini. Blurnya juga bisa kita atur. Angle-nya juga bisa kita atur. Jaraknya pun bisa kita atur.
Oke, demikian. Shadow ini kita rapikan dulu. Ya, kita gunakan saja shadow ini. Kita bisa menggunakan juga reflection, yaitu sebuah bayangan, cahaya bayangan ke bawah. Bisa kita pilih misalnya yang ini. Ini seperti bayangan kaca. Ini adalah fasilitas reflection dan juga glow. Glow itu cahaya yang seperti aura. Kita bisa tambahkan di sini glow-nya sebagai berikut. Oke. Kita juga bisa tambahkan bevel di sini supaya terdapat kesan efek 3D. Misalnya seperti ini. Bagaimana? Cukup menarik bukan apa yang ditawarkan oleh Microsoft Word 2010? Kita bisa dengan mudah membentuk sebuah text effect yang biasanya kita sulit untuk melakukannya pada software-software yang dapat mengubah berbagai efek teks yang kita inginkan. Selanjutnya, pada sesi kali ini juga kita akan mencoba belajar mengenai cropping object. Cropping object ini bisa kita lakukan pada beberapa objek. Kita pakai saja objek berikut yang tadi. Kita gunakan dokumen baru. Misalnya seperti ini. Atau kita cari saja objeknya, picture, misalnya gambar koala ini. Dengan fasilitas crop pada Microsoft Word 2010 memudahkan kita untuk menghilangkan area pada sebuah image yang kita inginkan. Ini jadi nanti sesuai dengan image yang akan kita pilih. Bagaimana cara melakukannya? Kita klik tanda panah. Kita harus pastikan bahwa berada pada Picture Tool, tab Format. Dengan mengklik image berikut, kita klik tanda crop dan kita pilih Crop to Shape. Kita pilih mau bentuk apa yang akan kita tempatkan pada image tersebut. Misalnya, di sini saya akan memilih bentuk love. Maka objeknya pun akan terlihat seperti ini. Nah, untuk menambahkan efek yang lainnya, kita bisa saja menambahkan picture effect pada image tersebut atau gambar koala ini. Misalnya kita klik picture effect. Klik picture effect, kemudian kita pilih yang 3D rotation. Nah, seperti ini. Kita akan 3D kan. Tampak lebih menarik dan tampak lebih artistik dibandingkan dengan sebelumnya. Itulah merupakan keunggulan dari Microsoft Word 2010 tentang editing image yang telah tersedia pada Microsoft Word 2010. Terima kasih.